Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 1 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 2 Desember 2021 ya. Untuk analisa saham harian, seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua ya, saya bahas 8 saham. Tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya, yaitu Telkom, BBRI, BBCA, MLPL, CARE, BMRI, MPPA, MPPA, ADRO, dan sudah ya, sudah 8 ya DRO ya. Jadi untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham juga ya. Saya mulai langsung dengan BIPS. Jadi BIPS ini sebelumnya memang saya sudah sebutkan ya, sudah pernah saya bahas juga. Ini adalah swing high yang sebelumnya terbentuk di 4230. Jadi hari ini dia berhasil higher high ya, 4390 ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Target price 4400 sudah tercapai ya. Karena sebelumnya saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 4000, kalau mau buy up atau average up atau yang mau buy ya silakan. Targetnya di 4200 sampai 4400 ya. Jadi 4400 kurang lebih tercapai ya. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Jadi kalau harga sekarang sekarang kan harganya di 4170 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 4150 atau 4100 seperti itu ya. Yang sudah buy. Kemudian yang belum buy, kalau mau buy on weakness tunggu di area ini. Sebelumnya kan saya gambarkan di area 2800 ya. Tapi kalau dia sudah breakout, kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 3200 ya, saya naikkan ya. Berarti kalau dia koreksi turun di bawah 3200, belinya kalau dia berhasil naik ke atas 3200 barusan kita buy ya. Kalau dia belum naik ke atas 3200 kita jangan buy dulu. Itu yang bagi buy on weakness ya. Kalau yang mau buy high sell higher atau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya di area 4150 dan 4100 lah kurang lebih ya. Maksimum stop lossnya di 4000. Jadi kalau mau buy sekarang silakan buy-nya pertama aja. Kalau naik lagi ke atas 4200, sebenarnya 4200 kan dekat dengan harga sekarang ya. Jadi ikut yang berikutnya. Jadi kalau naik lagi breakout ke atas 4400 silakan tambah lagi ya. Target price-nya saya kasih berikutnya di 4800 sampai dengan 5000 ya. Jadi masih ada peluang ke 5000 ada ya. Ini untuk BIPS ya. Kalau mau tambah lagi ya, saya kasih acuan setiap kelipatan 200 saja ya, sama seperti sebelumnya. Jadi naik lagi ke atas 4600 tambah lagi, naik ke atas 4800 tambah lagi, dan seterusnya. Itu bagi yang mau belinya bertahap ya, buy high sell higher ya. Ini saya hapus saja supaya nggak terlalu banyak garis, nanti nggak kelihatan ya. Jadi jangan terlalu agresif juga, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Misalnya kalau takut langsung ini nggak ketinggian karena dia kan sudah naik banyak banget ya di itu ya. Jadi kalau takut ketinggian ya sebenarnya ada 3 pilihan ya. Belinya bertahap aja atau tunggu buy on weakness. Kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga ya kalau takut ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk BIPS. Berikutnya untuk Harum. Memang Harum ini sedang di area konsolidasi ya. Sebelumnya memang dia sempat breakout sampai akhirnya di 10.200. Jadi saat ini dia testing area 9.000. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 9.000 ya. Atau pakai acuan low yang di sini ya 8.900 ya. Jadi kalau dia turun banyak 8.900 ada kemungkinan dia testing area supportnya di 7.550 ya. Memang agak jauh ya. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja di 7550. Bukan berarti oh pasti koreksi ke 7.550, belum tentu ya. Jadi kalau yang nggak berani beli sekarang tunggu buy on weakness di area 7550. Kalau mau buy sekarang silahkan aja pasang stop lossnya di 9.000 dan 8.900 ya. Ini low-nya tanggal 22 November. Belinya bertahap aja karena ini sudah di atas ya, testing resisten ya. Kita memang jangan terlalu takut resisten. Kalau dia breakout dia akan bentuk resisten lagi yang baru di atasnya ya. Jadi belinya sih menurut saya sih bertahap aja. Ini garis-garisnya memang sudah saya berikan ya di sini ya. Memang kok tipis banget gak kelihatan ya. Ini sebenarnya ini saya sederhanakan dulu ya. Jadi kalau mau lihat sebentar ya. Ini banyak banget garisnya nggak kelihatan. Jadi ini ya, saya hapus saja. Jadi kan posisi sekarang di 9275. High-nya di hari ini kan di 9350. Jadi kalau mau tambah lagi naik ke atas 9350, tambah lagi boleh ya, atau buy yang belum punya ya. Naik ke atas 9575 tambah lagi, naik ke atas 9775 kita tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas ini ya, high-nya yang 10.200 boleh tambah lagi ya. Target berikutnya di 11.500 dan 13.000. Itu untuk Harum ya. Jadi target 11.500 itu dari mana?
Nah, ini saya tarik Fibonacci extension 161,8% ya, 11.500. Sebelumnya saya sudah bahas mengenai Harum ya. Ini Fibonacci retracement saya tarik dari sini ke sini ya. Dan dia kan sudah breakout, kemudian dia koreksi ya, testing area ini ya. Supportnya ya, di area sekitar di sini hanya di sekitar 76 7675 ya. Jadi uh, kalau dia tarik extensionnya itu extension 161,8% di 11.500. Jadi masih memungkinkan ke sana, ada peluang ya. Bentar ya, saya cek dulu apakah ada aksi korporasi. Sebelum Sejauh ini sih dia tidak ada aksi korporasi ya, setahu saya. Ini saya cek di beritanya sekuritas, dia belum ada. Jadi kita fokus di pergerakan harganya saja ya. Ini ya garis-garisnya ya. Oh maaf tadi grafiknya lupanya di weekly chart ya. Di daily chartnya ini ya, ini daily chartnya ya. Jadi sudah saya gambarkan, naik ke atas 9575 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 9775 tambah lagi ya silakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harum. Dia sebenarnya sih masih konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi masih ada peluang. Mudah-mudahan aja dia breakout lagi ke atas 10.200. Itu untuk Harum ya. Oke, berikutnya untuk IYLS ya. Memang IYLS ini nggak pernah saya bahas, tahu saya, atau saya bahas dulu lama banget ya. Jadi kenapa saya bahas, karena hari ini lainnya lumayan tinggi, volumenya tinggi ya, tapi memang setelah sesi satu break dia cenderung inverted hammer ya, ekornya panjang ke atas. Nah kalau kondisi seperti ini yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya di 190 atau stop lossnya ya. Kalau dia turun di bawah 190 ya lebih baik jual dulu. Nah, kemudian dia testing lagi di area ini ya, 140-an kurang lebih ya. Jadi hati-hati aja kalau dia turun banyak 190, lebih baik jual dulu ya. Kalau yang mau buy, ini terus terang aja resikonya tinggi ya, karena dia seringkali volumenya hilang ya. Jadi seringkali tidak liquid ya tiba-tiba ya. Ini pernah kena suspend juga. Jadi yang kalau nggak berani tanggung resiko, lebih baik sih jangan trading di saham ini ya. Posisi sekarang ada kalau misalnya mau spekulasi buy high sell higher, tunggu aja kalau dia naik ke atas 234 lagi ya. Mau buy silakan. Target price-nya di 336 ya. Ini swing high sebelumnya. Kalau dia naik lagi ke atas 258 mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Jadi targetnya sekitar 336. Kalau dia breakout ya kemungkinan dia bisa naik sampai tinggi ya. Bisa sampai 400 sampai 500 bisa ya, seperti itu ya. Jadi ini saya nggak tahu ya kenapa ada naik lagi, apakah ada aksi korporasi seperti right issue, penerbitan obligasi, warrant atau akuisisi dan lain-lain. Saya nggak cek beritanya ya. Tapi saya di sini memang cukup resiko ya saham ini ya. Kalau nggak berani pilih aja saham yang lainnya ya. Ini saya bahas hanya yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 190 ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk IELS. Berikutnya untuk SMGR. Nah ini SMGR kan sudah downtrendnya sudah kuat banget ya ini ya. Kalau kita lihat ya. Nah hari ini rebound hijau. Apakah sudah saatnya buy Pak Sunar ya? Nah ini saya sudah gambarkan buy on weakness di 8.400. Jadi prinsip saya kalau buy on weakness itu tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil naik ke atas ya. Jadi sebelumnya ini kan sudah ditembus ke bawah. Memang saya sudah sarankan buy on weakness di 8.400 ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan beli dulu ya. Seperti itu ya. Karena sebelumnya di sini ya dia rebound tapi dia sementara nggak lama lagi dia turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau selama di bawah 8.400 sebenarnya dia masih resiko testing area support sekitar 7.800 sampai dengan 7.675 ya. Jadi masih resiko. Kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 8.400 buy, naik ke atas 8.575 tambah lagi, naik ke atas 8.725 tambah lagi ya. Target price-nya di area 8.925 dan 9.400 lah, seperti itu ya. Ini kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 8.000 dan 7.800, maaf di sini di ya 8.000 ya, 8.000 dan 7.800. Memang dekat banget ya, seperti itu ya. Maaf tadi kena kena itu ya, kena geser ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk SMGR ya. Berikutnya untuk SCBP. Jadi sebentar. Mungkin yang mau lihat lagi untuk SMGR tadi ya. Tadi kena hapus. Bentar ya. Ini tadi ya untuk SMGR ya. Jadi kena tekan
kena hapus, jadi saya kembalikan lagi, dia posisinya setelah ILS ya. Jadi berikutnya saya bahas ICBP. Kalau kita perhatikan ICBP ini, saya sudah gambarkan ya, area boundary range saya gambarkan dua ya, 8925 dan 8700. Memang kemarin penurunannya dalam ya, tapi sebenarnya kalau kita cek ya untuk ICBP kemarin memang turun, tapi dia penurunannya karena terjadi gap down ya pada saat closing. Jadi pada saat proses penutupan dia gap down ya. Jadi kalau gap down itu biasanya bukan harga wajar sesungguhnya ya, seperti itu ya. Ini di sini kan dia kan terakhir kan dia di area 8.900 ya sebelum dia closing ya. Tiba-tiba closingnya dia close-nya di bawah banget ya, sekitar area 8725 ya. Jadi sebenarnya sih untuk ICBP ini selama di atas 8.700 dia masih cukup bagus ya. Boleh buy ya, seperti saya sudah sebutkan ya. Naik ke atas 8925 mau tambah lagi silakan. Kemudian target price-nya di 9.100 dan 9.200 ya, seperti itu ya. Memang ekornya panjang ke atas, tapi kita jangan takut ya, karena sebelumnya dia gap down di closing ya, kalau kita perhatikan ya. Itu namanya istilahnya dark pool ya. Sebenarnya sih wajar-wajar saja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup yang untuk ICBP ya. Berikutnya untuk UNTR. Jadi UNTR dia kan koreksinya lumayan dalam ya. Nah ini kan hari ini rebound kencang ya. Nah Pak Suntar apakah sudah beli buy? Kalau kita lihat sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement kan dari area swing high di sini dan swing low yang di bawah. Nah itu Fibonacci retracement 38,2%, dia di area 22.350 ya. Jadi sebenarnya kalau dia di bawahnya itu sebenarnya dia masih resiko ya. Jadi kalau mau buy tunggu aja, kalau dia naik lagi ke atas 22.350 boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 22.925. Bentar. Ini bukan 22 ya, 22.350 ya. Ini untuk Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia naik lagi ke atas 22.925 mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 23. Ini kurang lebih areanya sebentar. Ini Fibonacci retracement 50% ya, sekitar 23.600 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 23.600 mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 24.650 kurang lebih ya. Fibonacci retracement 61,8%. Itu untuk UNTR. Memang kecenderungannya masih lesu ya kalau dia masih downtrend, kalau di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalau mau buy jangan terlalu agresif, buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Excel ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, maaf tadi INDF belum ya. INDF di sini kan dia bentuknya inverted hammer ya. Kalau kita perhatikan dia sebelumnya juga di sini turunnya lumayan dalam ya. Dia nggak gap down sih ya. Kalau ICBP tadi gap down ya. Tapi ini saya sudah sebutkan ya, selama dia bertahan di atasnya area ini ya 6350 masih ada potensial ya kalau mau buy on weakness ya. Jadi kalau mau buy sekarang silakan pasang stop loss-nya di 6350, maksimum di 6250 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 6600 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 6675 tambah lagi silakan ya kalau dia breakout ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 6950 ya. Terakhir saya dengar berita sih laporan keuangannya cukup bagus ya untuk kuartal 3 ya. Dia sudah keluar ya. Saya belum cek ulang. Kurang lebih cukup lah ya untuk INDF ya. Mudah-mudahan dia masih tetap lanjut. Menurut saya sih selama di atas 6250 dia masih ada harapan ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses. Oke, berikutnya untuk Excel. Excel garisnya sudah saya berikan ya. Di sini sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya di 2980 ya. Kalau paling dekat memang di 3070 ya. Itu pasang trailing stopnya di sana. Kalau mau buy on weakness tetap sama ya di area 2800 ya. Kalau belum dikasih ya tunggu aja, nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 2980 dan 2870. Kalau dia naik lagi ke atas 3140 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 3200 tambah lagi ya. Breakout ke atas 3300, target berikutnya di 3500 dan 3600 ya. Jadi sebenarnya sih selama di atas 2800 ya masih ada peluang untuk capai target sekitar 3300 kembali ya. Ini memang sebelumnya kurang lebih tercapai lah ya, 3270 ya, Fibonacci extension ya. Itulah sebabnya saya suka menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Kalau yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silakan ditonton, ada 3 video. Jadi mudah-mudahan aja dia breakout ya. Memang masih konsolidasi cukup lebar ya. Di area 2800 sampai dengan 3300 ya. Ini area breakoutnya dia sebelumnya ya.
Itu kurang lebih untuk Excel ya. Jadi cukup ya, sudah 8 saham ya. Saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi ini untuk bagian kedua untuk analisa saham hari ini tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 2 Desember 2021 ya. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, seperti itu ya. Seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.